1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Juanda. Beliau dosen di STT dan pagi hari ini kami berbincang tentang STT-nya belum saya sebutin tadi Pak ya, STTII. Belum. Iya, STTII, apalagi banyak loh. Di Surabaya. Di Surabaya. Di mana lagi? Ada Jakarta. Ada Di Jogja. Oh ya, itu yang besar di Jogja. Bapak ngajar di semuanya itu? Iya, ada beberapa ngajar di Palu, ngajar di Samarinda. Wow. Begitu. Itu dia. Beliau ini hiperaktif kekasih Tuhan. Hiperaktif. Hiperaktif dalam arti nggak mau berdiam diri. Oh iya itu ya. Sampai kami pun tadi off air pun kami hiperaktif loh. Hiperaktif. Nyeting ini nyeting itu. Orang denger hiperaktif dikira Gak nanti. enak. Hiperaktif dalam melayani Tuhan. Oh iya, itu perlu dijelasin nanti. Ya, oke. Tuhan itu tempat perlindungan. Bagaimana agar kita bisa mengalami perlindungan Tuhan? Kuncinya adalah berdiam di hadapan Tuhan ya. Oke. Gak terima dibilang hiperaktif. Dan saya senang sih, memang saya hiperaktif. Tapi cumanya jangan salah pikir di sana. Bahaya Pak Juanda ini. Kami nyeting karena beliau juga punya channel, jadi mau live gitu loh di YouTube beliau. Saya enggak bisa nganggur. Itu loh, harus berpikir terus. Jadi ada aja yang dikerjain. Iya. Nah, itu ada hubungannya dengan berdiam. Berdiam. Ada. Loh, kalau orang tuh konotasinya kalau berdiam tuh ya udah enggak mikir, enggak kerja, enggak ngapa-ngapain gitu. Oh. Salah ya? Bukan. Jadi berdiam adalah orang yang bisa menikmati hidupnya ketika dia menghadapi persoalan apapun juga. Lu bagaimana? Iya, ketika menghadapi persoalan apapun juga. Sebentar, menghadapi persoalan kok disuruh menikmati itu di mana letak menikmatinya? Kenapa? Karena apapun kalau kita bisa nikmati, itu bisa mendapatkan damai sejahtera, sukacita. Contoh ya, contoh. Kalau kita makanannya enak luar biasa, tapi dalam keadaan perang, tidak rasa enak. Enak. Iya kan? Nah, atau nggak usah perang lah, sakit. Oh, sakit. Nah, sudah ndak enak. Kalau sakit memang ndak bisa nikmati. Tapi ini dalam posisi enak, atau gini, sedang makan enak, tapi dalam posisi cekcok. Aduh. Nah, jadi orangnya itu bisa ngukur, aku nih bisa menikmati. Kalau sakit memang nggak bisa menikmati, langsung hambar kan, langsung zero rasanya kan. Tapi ini dia rasa ini enak sekali, tapi dia ini ganggu aja. Atau bawa anak kecil, gendong anak kecil, dia sudah enak, rasa ngiler-ngiler kan, tapi nggak bisa menikmati. Karena apa? Apalagi kalau anaknya rewel. Iya, itu dia. Nah, maka itu ada 3 Mbak Wayu. Bagaimana memahami tentang berdiam di hadapan Tuhan ini, saudara? Itu harus ada 3B. Apa itu? Pertama, bersyukur. Bersyukur. Iya, berdiam itu bersyukur. Jadi berdiam bukan diam begini aja, itu bertapa atau semedi. Kristen itu mengajarkan kamu adalah garam, kamu adalah terang. Berarti ketika hambar, dia menggarami. Ketika gelap, dia menerangi. Maka di situ orang ini bukan melarikan diri, tapi berani menghadapi persoalan yang ada. Nah, caranya bagaimana? Bersyukur tiap hari. Yang kedua, berdoa. Iya, saya bersyukurnya nomor 1. Berdoanya nomor 2. Karena kalau tidak, nanti isi doanya itu bersungut-sungut. Keluhan. Iya, keluhan melulu. Waktu berdoa, imannya tidak fokus. Kenapa? Iya, kalau ditolong, kalau enggak gimana ya? Nah, bisa bimbang. Kenapa? Dasarnya tidak bersyukur. Dan yang ketiga, baca Alkitab. Itu wajib. Nanti ada suplemennya, tambahannya boleh. Anda boleh menyembah, boleh memuji, boleh bikin apa. Tapi 3 ini untuk menjelaskan. 1, dia bersyukur dari dalam dirinya. Dia sedang membangun kekuatan imun secara rohani. Kemudian yang kedua, dia harus berdoa, mengutarakan apa yang sedang dia hadapi kepada Tuhan, dan dia mempersiapkan yang kedua, menerima apa yang Tuhan ingin dia nikmati. Ketiga, baca Alkitab. Nah, pada waktu kita lakukan seperti itu, maka orang tersebut mengalami imun yang secara rohani ya, ada kekebalan rohani. Dia merasakan ada benteng yang kuat. Di situ dia bisa menikmati kehadiran Tuhan.
Tuhan itu maha hadir Mbak Wahyu, nggak usah diundang-undang. Kadang-kadang kalau WL itu kita undang hadirat Roh Kudus, kita undang Roh Kudus. Nah itu memang tempatnya Roh Kudus di situ. Kita malah tamunya. Tetapi karena kita tidak bisa menikmati, disitulah menjadi persoalan kita. Itu berdiamnya Mbak Wahyu. Oke, jadi berdiamnya itu tidak pasif tapi aktif. Yes. Aktifnya itu aktif bersyukur, aktif berdoa, aktif baca firman Tuhan. Iya, itu merenungkan siang dan malam. Gak tahu Pak Juanda suka huruf B ya? Ketepaan. Saya suka mempermudah orang pakai menghafal. jembatan keledai ya. Oke. Jembatan keledai. Keledai itu kan bodoh Pak. Oh begitu supaya ya. Supaya cepat hafal itu dikasih jembatan. Akronim. Jadi kalau kita mengajar anak lupa sesuatu atau kita sendiri, saya mempergunakan huruf tadi itu supaya mudah ngapalnya. Ada cerita Mbak Wahyu. Apa, Pak? Ini saya pernah khotbah sudah lama banget. Kemudian ini ada, saya lupa bapak atau ibu sudah sepuh, senior maksud saya, sudah senior, ketemu, ini Pak Juanda ya. Wah, saya tidak pernah lupa. Kenapa? Saya punya akronim yang singkatan itu. Apa? Lupa waktu itu. Saya sudah lupa sekarang. Yang ingat saya itu ada akronim. Dia bilang ini. Oh iya Bu. Bapak bilang ini. Masalahnya apa Bu? Ini. Cocok. Iya kan? Saya sudah lupa. Saya ini pelupa loh, betul pelupa. Karena pelupa itu bahagia. Mau marah sudah lupa. Gitu dia. Punya duit, nggak punya duit sudah lupa. Iya juga. Lupa. Yang penting ada tempat tidur, langsung tidur itu ya. Oke. Lalu orang nudulen lagi. Apa ini gampang tidur, jangan-jangan gulanya tinggi. Nah saya minum gula kan. Iya. Pak Juanda jadi nggak bisa jaim ini. Iya. Oke, berdiam ya. Bagaimana kita bisa tahu atau mengalami perlindungan Tuhan adalah berdiam. B yang kedua. Iya, B yang kedua adalah bersandar. Bersandar. Nah, bersandar. Bukan cuma berdiam. Bersandar. Ada orang kalau di kursi itu. Iya, ada sandarannya, senden. Nah, kan capek gitu, ini senden, kabelnya nggak cukup ini. Bisa senden begini santai. Kenapa? Kita tahu ini kuat. Contoh orang pasti pacaran, itu kalau lebay-lebayan suka senden di pundaknya. Padahal dia nggak tahu yang disenden ini linu tangannya kan. Iya kan? Wah seneng gitu bermanja-manja. Nggak salah. Cuma yang disendeni itu kan mumpung masih cinta, dia terima sendennya. Terus gitu bikin status lagi. Iya. Aku dong ada tempat bersandar. Kamu bersandar di bahu jalan. Aku bersandar di bahu pacarku gitu. Loh, pinter juga Mbak Wahyu puisi loh, kekasih Tuhan. Bukan itu ungkapannya anak alay. Oh. Nah, saya nyantek aja kok. Begitu ya. Nah, bersandar. Nah, apa itu? Saya bacakan. Ini kacamata saya di mana? Ini dia. Sudah ketemu. Saya harus pakai kaca pembesar dulu, kekasih Tuhan ya. Itu ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Jadi kita ini sersan ya, serius tapi santai ya. Betul. Ada Alkitabnya juga. Ada ngomong nggak tahu arahnya kemana gitu ya, kekasih Tuhan, hati-hati membedakannya. Ayat yang ke-5, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat yang ke-7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ini seringkali dikatakan, wah ini mau Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Ini sudah dinubuatkan, saudara. Kekasih Tuhan. Ya, kekasih Tuhan 3.000 tahun lalu. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat yang ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng, kota perlindungan kita ialah Allah Yakub. Nah, perhatikan di situ Allah yang pertama, dia bisa menjadi perlindungan bagi kita ketika ada goncangan alam. Yang kedua, ketika ada goncangan dari mungkin itu pemerintahan, mungkin dari orang-orang, dari apapun yang ada di sekitar kita, mungkin dari bangsa-bangsa lain. Artinya adalah ketika menghadapi seperti itu, kita sandar kepada siapa? Kita kan suka nyari backingan. Mbak Wahyu tadi backingan toh? Bukan baking soda. Bukan ya? Baking soda, baking vokal juga. Bukan baking vokal juga ya. Nah, itu seakan-akan nggak apa-apa.
Yang penting ada si A, yang penting ada si B. Kamu nggak tahu saya ini Iya, kamu nggak kenal tahu siapa sama saya ini. ini. Itu orang sombong tapi pikun. Lu nggak tahu siapa gua. Loh, kamu aja nggak tahu apalagi saya. Nah, dia mau nunjukkan diri tapi dia lupa diri kan. Nah, itu sombong tapi pikun. Kalau sombong jangan pikun, kalau pikun jangan sombong begitu ya. Nah, pada waktu seperti begitu Mbak Wahyu, orang tidak tahu lagi minta tolong siapa. Seperti Daud katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Itu dia Mbak Wahyu hafal, karena seringkali minta tolong soalnya ya. Nah, itu harus ada sandaran. Nah, sandaran itu yang membuat kita bisa aman di situ. Contoh ya, kalau mungkin ada yang anak kekasih Tuhan ini arsitek, kursusnya arsitek yang bangun-bangun rumah ya, itu pondasi rumah menjadi sandaran dinding-dindingnya tadi itu harus kuat luar biasa. Makanya bangun pondasi itu lebih lama daripada ke atasnya. Jadi kalau mau bangun apartemen tahu-tahu sudah sampai di atas ujung begitu kan. Padahal bangunnya lama tuh lama bawahnya. Kenapa? Itu harus kuat. Demikian pula dengan hidup kita tiap hari kekasih Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan kita seperti apa. Yang saya tahu adalah jangan cari kemana-mana, bersandar kepada Tuhan. Karena di situ kita akan tahu amannya luar biasa. Suami bisa tidak setia, anak bisa tidak setia, istri bisa tidak setia, teman-teman bisa meninggalkan kita, tapi ada Tuhan. Dan ingat, sandaran ini tidak lama kok. Tinggal ngukur umur berapa sekarang. Iya kan? Jangan takut, ini kuat sekali Tuhan ini. Kalau kita sudah umur 60, ingin umur 100, sisa 40 tahun bersandar. Bersandarlah selama 40 tahun. Nanti umurnya jadi 61, sisa sandarnya 39. Kalau bosen aku, sampai kapan begini? Kenapa? Kita tidak boleh bosen, karena kita membutuhkan pegangan. Kita membutuhkan kekuatan untuk menopang kita dalam menghadapi apa yang sedang menyerang kita. Kita harus berlindung. Di mana? Contoh peperangan. Bagaimana kita menghindar? Saya suka film sniper itu. Ya, yang pokoknya kaitannya sama sniper itu. Jago sekali dari jarak jauh, kena. Tapi kalau ada batu di situ, batal. Jangankan ada batu. Contoh ada orang mau nembak saya, ada orang di depan saya pun batal. Tapi ingat, ada peluru itu yang bisa tembus 3 orang langsung. Jadi 3 kena semua. Nah, Tuhan tidak bisa digitukan. Tidak bisa. Karena roh yang kita miliki lebih besar daripada roh dunia ini, tidak bisa tembus. Jangan takut. Tapi persoalannya adalah kita yang ragu-ragu apakah sandarannya ini kuat. Ada kursi plastik, tahu kan? Nah, tubuh saya ini ada satu jenis kursi, itu harus didobel 2, kalau enggak patah. Karena tidak kuat produk untuk sandarannya tadi. Nah, tetapi ingat, Tuhan tidak seperti itu kekasih Tuhan. Itu dia Mbak Wahyu. Oke, jadi selain berdiam, kita harus bersandar kepada Yesus, satu-satunya sandaran kita. Satu-satunya sandaran tidak kita. Boleh pakai sandaran lain ya. Tidak boleh. Tidak boleh ada excuse. Ya, tidak boleh. Harta kita, gelar kita. Yes. Pak Juan ini gelarnya berjentrek di belakang. Ada 6 barusan. 6 ya? Iya. Nggak mau nambah? Rasanya tinggal ada beasiswa. 6 loh, 6 gelar itu loh. Itu nggak bisa, tapi itu nggak bisa dijadikan sandaran. Nggak bisa. Kenapa? Karena pikun. Iya. Iya, itu betul. Sekarang ya, saya suka sekali menjelaskan kepada anak muda. Kamu sekolah apapun juga, ambil ilmu apapun juga, suatu hari lupa. Dan waktu tua suka pelayanan. Mendingan sekolah Alkitab di awal toh. Jadi nanti sambil kerja, sambil ini, Kristennya itu berjalan terus begitu loh. Tapi banyak orang tidak suka si anaknya sekolah Alkitab karena dianggap itu, aduh, nggak cuan nanti. Iya, nggak cuan. Padahal itu cuannya kekal loh. Bisa menolong dia hidup kudus, menolong dia ngerti Alkitab, bawa jiwa-jiwa. Wah, itu dia. Bukan bawa orang ke gereja ya, bawa jiwa ke Yesus. Bawa jiwa ke Yesus. Itu dia. Hati-hati ya. Tuhan. Itu beda loh. Beda. Itu bisa satu topik tersendiri tuh. Betul ya. Oke, selain berdiam, bersandar, B yang ketiga apa? Oke, B yang ketiga Mbak Wahyu, yaitu berharap. Berharap. Iya. Berharap. Diulas sekarang? Silakan. Oh, sekarang. Oke, saya cuma ngikut aja. Saya nunggu besok Tuhan. kelamaan. Oke, sekarang aja. Mantap. Nah, kekasih Tuhan, kembali ke Mazmur pasal 46 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan sebagai berikut. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan,
yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa menikmati perlindungan Tuhan? Yang pasti Tuhan itu tempat perlindungan. Tapi persoalan, apakah kita bisa menikmati perlindungan Tuhan? Maka yang ketiga, kita tetap berharap. Artinya adalah ketika engkau sudah berdiam, bukan berarti pasif. Harus kita bersyukur, kemudian kita berdoa dan baca Alkitab. Oke. Loh, saya hafal loh. Karena disingkat hafal. tadi. Iya, 3B ya. Padahal saya ini pelupa juga. Nanti coba 20 hari kemudian ya. Saya tinggal lihat rekamannya. Iya, betul. Kayak saya juga ini ya. Nah, kemudian kekasih Tuhan, yang kedua adalah orang tersebut bukan cuma berdiam, tapi bersandar kepada Tuhan. Artinya apa sih bersandar tuh? Yang percaya bahwa ini bukan satu bahasa tadi yang deplok apa? Senden. Tuh kan lupa kan? Iya. Tadi ada satu bahasa bagus dari Mbak Wayu. Senden ya, nyenden. Nyenden. Jadi kita harus ada yang kita jadikan tempat terakhir kalau kita sudah tidak kuat. Nah, seakan-akan jalan sudah buntu, tapi itu tadi yang akan melindungi kita. Seperti contoh sniper tadi itu, kalau itu batu yang karang yang kokoh, tidak akan ditembus oleh peluru kaliber apapun juga. Pasti mental. Ya pasti mental, kecuali di bom ya. Ini ceritanya lain ya, jangan. Karena saya kenapa ngomong begini, kadang-kadang otak saya otak film kartun juga. Kalau enggak, kalau gini gimana Pak? Kalau gini gimana Pak? Nah kan, kecuali di bom ya. Ini ceritanya sniper, penembak jitu. Nah, yang terakhir adalah kita berharap, bukan cuma berdiam, bukan cuma bersandar, tapi di situ kita tetap berharap. Contoh berharap begini, berapa banyak orang suka berkata tidak ada yang mustahil, itu untuk kasus sakit kanker. Tapi kenapa tidak berdoa, tidak ada yang mustahil membatalkan perceraian? Aku tidak cinta lagi, kenapa tidak memikirkan tidak ada yang mustahil untuk membangun cintanya lagi? Kita mempergunakan tidak ada yang mustahil itu hanya untuk kepentingan kita yang menurut kita perlu kita perjuangkan. Tetapi untuk kasus pernikahan, untuk kasus perselingkuhan, untuk kasus cekcok, untuk kasus persoalan lain-lain yang simple sederhana, kita kadang-kadang tidak berharap kepada Tuhan. Karena kalau kasus perceraian atau apa, itu kan kita masih punya istilahnya masih punya opsi. Yes, bahasa kalau Inggris kanker kan nggak punya opsi. Opsi ya? Ada. Hidup atau mati? Hidup atau mati kan? Sudah nggak ada opsi lain kan? Nggak ada. Kalau setengah mati. Saya kan bisa Pak. Saya bisa begini, saya terserah saya begitu. Iya. Kadang-kadang kalau kita punya opsi, kita nggak berharap sama Tuhan ya. Betul. Makanya dikasih pandemi dulu supaya nggak ada opsi. Nggak ada opsi. Tapi mengerikan luar biasa. Kenapa Pak? Karena pada waktu kasus pandemi ini tingkat perceraian meningkat. Ya, betul. Ini masalah sampai baru. Antri-antri loh. Sampai antri-antri yang daftar itu. Artinya adalah berarti selama ini pernikahan orang tersebut bukan dibangun dari sandaran yang kuat. Sehingga pada waktu ada badai Covid itu kelihatan aslinya. Kalau dulu mungkin sama-sama kerja, sedang cekcok, lalu pagi berpisah, pulang mau nerusin udah capek, tidur, besok pagi sudah nggak nerusin lagi. Tapi pada waktu sekarang tiap hari ketemu, enak kan lama-lama toh. Sudah gitu duitnya nggak ada lagi. Itu dia. Maka itu sandarannya yang tidak kokoh. Kalau sandarannya kokoh, di situ dia tidak akan mengalami guncangan. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Berharap. Kalau kita tahu Tuhan itu jalan keluar, Dia adalah raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter. Dia itu Jehovah Jireh yang menyediakan, Jehovah Rafa menyembuhkan. Dia bisa lakukan semuanya. Tapi persoalannya kita ini percaya tidak kepada makhluk itu. Problemnya adalah ketika kita berharap dan itu tidak terjadi setelah sekian lama waktunya, orang bisa kehilangan harapan loh. Betul. Kenapa orang kehilangan harapan? Karena dia punya target. Bagaimana supaya kita
tidak kehilangan harapan, jangan ada target. Oke. Manusia itu dibangun dari target. Harus gini, harus gini. Waktunya seperti ini, segini. Iya. Nah, contoh ya. Contoh. Rumah saya dekat mall besar di Surabaya Barat. Pada waktu panas, itu saya suka jalan-jalan di mall itu untuk mendinginkan badan. Kemudian kalau capek saya suka lihat tempat orang fitness. Wih, cantik-cantik Mbak Wahyu, seksi-seksi loh. Jangan salah pikir lagi nanti dipikir saya mata keranjang toh. Di situ juga ada yang badannya kekeh, yang laki-laki cowok-cowok yang kekar luar biasa. Artinya adalah ada orang yang sedang latihan di situ. Yang saya tidak habis pikir gitu, Mbak Wahyu, itu ada orang naik sepeda, tapi sepedanya nggak maju-maju. Sepeda statis. Iya, sepeda statis, tetap nggak jalan itu, tapi kok bahagia. Kok seneng dia? Iya kan? Kenapa? Karena dia cuma ingin mengeluarkan keringat. Disitulah dia terus kerjakan. Tetapi ingat, ada capeknya. Kalau targetnya mengeluarkan keringat aja, harus targetnya panjang. Aku jaga kesehatan, aku untuk ini, aku untuk itu. Nah, ketika jangka panjang, dia nggak ada target. Kenapa orang kalau latihan fisik itu nggak pakai target? Kadang-kadang saya lihat teman-teman saya di IG saya itu naik sepeda sampai ke Malang, sampai ke jauh-jauh. Iya. Apa nggak kurang kerjaan? Saya sampai gini, jauh sekali iya, tuh. apa nggak kurang kerjaan? Capek loh itu, Pak. Capek. Saya ada punya teman dari Jakarta ke Jawa Tengah. Naik sepeda. Nah iya kan. Nah kenapa bisa begitu? Itu gara-gara virus COVID. Coba kalau nggak ada virus COVID, nggak sepedaan, nggak ada rekor-rekor baru yang kita pecahkan. Nah, disitulah ketika kita membangun target kita tidak adaptasi dengan keadaan baru, kita akan jadi statis. Berdiamnya itu ya sudah pasrah, ya wis nasib. Bukan begitu, karena selama masih nafas, kaki masih menginjak bumi, nafas di kandung badan, itu berarti Tuhan masih punya tujuan melalui kita masing-masing. Apa yang bisa kita kerjakan? Nah, ketika kita tidak kuat, kita berharap kepada Tuhan. Disitulah satu-satunya harapan yang bisa kita percayai. Iya, kita percaya, meskipun belum tentu dia jawab. Ya. Problemnya banyak orang pengennya dijawab iya gitu loh, Pak. Itu loh, Tuhan itu jawab doa itu cuma 2, iya dan tidak. Nggak ada yang tunggu loh. Nggak ada yang tunggu. Tunggu itu kan penghiburan dari orang-orang yang menghibur kita. Tunggu. Tapi jawabannya iya dan tidak. Kalau memang Tuhan bilang iya, terjadi. Kalau Tuhan bilang tidak terjadi. Masalahnya kita ini jadi seperti anak manja, Pak. Kalau Tuhan bilang tidak, kita ini ngotot. Terus Betul. kita mogok makan, dibilang puasa. Betul. Maka itu kan ada anak-anak gampang, kata kitab Ibrani. Kita bukan anak-anak gampang, anak-anak kekar, kokoh, tangguh. Nah, begitu Mbak Wahyu. Gampang kan, sangat gampang ketika kita berdoa, kemudian Tuhan jawab ya. Tetapi apakah Anda tetap bisa berharap kepada Tuhan ketika kita berdoa dan Tuhan jawab tidak? Apakah iman kita tetap kepada Dia? Iya. Itu tidak mudah. Betul Mbak Wahyu. Makanya ada ukuran. Betul. Ngokor. Nah, kan langsung bilang, ngokor sampeanku ngokor. Ngoco. Oh, ngoco. Ya ngoco keliru. Ngoco. Nah, ngoco untuk ngokor. Nah, sekarang kalau ini diselesaikan untuk kasus pribadi-pribadi, lalu setelah itu what next? Apa setelah itu? Jadi, kalau belum, ini masih fitness, namanya spiritual fitness. Oke. Itu nanti jadi topik tersendiri. Iya. Baik, kekasih Tuhan, poin-poin perbincangan sudah kami tuntaskan. Silakan Anda bisa menyusul bergabung. Ini ada beberapa yang sudah bergabung. Sesaat lagi akan kami tanggapi. Anda masih bisa bergabung lewat telepon 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.